Ya, pemain Crystal Palace Jero Redwall dikabarkan tertarik untuk perkuat timnas Indonesia. Sinteyong pun langsung bergerak. Dan informasi bola selanjutnya, termasuk Yakob Sayuri, inilah 3 pemain timnas Indonesia yang layak berkarir di luar negeri. Pasang badan untuk keputusan Sinteyong, Sheni Patinama yakin timnas Indonesia punya masa depan cerah. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Nah, pemain Crystal Palace Jero Redwall dikabarkan tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal ini diketahui dalam unggahan yang dikeluarkan akun Instagram @pemainketurunan.id. Akun ini membagikan percakapannya dengan Jero. Dalam percakapan tersebut, Jero ditanya apakah tertarik membela timnas Indonesia. Secara singkat, Jero Redwall menjawab ya. Ketika ditanya apakah pernah dihubungi oleh PSSI sebelumnya, pesepak bola 27 tahun ini mengatakan waktu yang akan berbicara. Meski begitu, diambil atau tidaknya Jero Redwall tergantung dari pelatih timnas Indonesia, Sinteyong. Menurut PSSI, mereka akan memproses naturalisasi pemain keturunan atas rekomendasi pelatih Sinteyong. Namun, satu hal yang pasti, Jero Redwall merupakan pemain jempolan. Sejak 2017, gelandang berambut kribo ini telah memperkuat Crystal Palace. Total selama hampir 7 musim memperkuat The Eagles, julukan Crystal Palace, Jero Redwall turun dalam 91 pertandingan dengan koleksi 3 gol dan 1 assist. Untuk musim ini, pemain yang bisa mentas sebagai bek tengah dan gelandang bertahan ini telah turun dalam 4 pertandingan Liga Inggris 2023 sampai 2024. Nah, sebelum memperkuat Crystal Palace, Jero Redwall menjadi pemain andalan Ajax Amsterdam pada 2014 sampai 2017. Dalam periode tersebut, Jero turun dalam 93 pertandingan dengan koleksi 3 gol dan 3 assist. Dan berkat bantuan Jero, Ajax Amsterdam memenangkan trofi Liga Belanda 2013-2014. Ia juga mengemas 3 caps bersama timnas Belanda senior, tepatnya di kualifikasi Piala Eropa 2016 pada 2015 silam. Dan menurut aturan FIFA, Jero Redwall masih bisa memperkuat timnas Indonesia, mengingat yang bersangkutan tidak lebih dari 3 kali memperkuat timnas Belanda. Jadi, bagaimana Sinteyong? Ya, timnas Indonesia memang sudah tersingkir dari persaingan sengit Piala Asia 2023. Skuad Garuda memang gagal melewati hadangan Australia di babak 16 besar. Skuad Garuda harus menelan kekalahan dengan 4 gol tanpa balas pada laga tersebut. Kendati harus memungkasi perjalanan mereka, timnas Indonesia sudah menunjukkan penampilan ciamik pada ajang ini. Mereka bahkan mencatatkan sejarah dan pertama kalinya lolos dari fase grup Piala Asia 2023. Nah, capaian timnas Indonesia tidak hanya itu, dalam tiap laga, baik menang ataupun kalah, para penggawa skuad Garuda dinilai selalu tampil memukau, bahkan ada sejumlah pemain yang karena berpenampilan memukau dikabarkan diminati oleh tim-tim di luar negeri. Salah satu di antaranya adalah pemain tersebut Yakob Sayuri. Nah, penampilannya pada laga kontra Irak ini membuat pemandu bakat tim-tim luar negeri merekomendasikan namanya kepada manajemen klub mereka masing-masing. Yakob Sayuri bukan satu-satunya pemain yang layak bermain di luar negeri. Ada sejumlah nama lain yang karena penampilannya di Piala Asia layak bermain di luar Indonesia. Ya, nama pertama dalam daftar 3 penggawa timnas Indonesia yang layak berkarir di luar negeri adalah Yakob Sayuri. Winger skuad Garuda ini memang punya sejumlah kelebihan yang membuatnya cocok bermain di luar negeri. Yakob punya kecepatan dan kelincahan dalam bermain. Skill mengolah bolanya pun di atas rata-rata. Ia juga tidak ragu dalam berduel dengan pemain-pemain bertahan lawan. Dan sebagai seorang winger, pemain berusia 26 tahun ini punya skill yang relatif komplit. Tidak cuma menusuk pertahanan lawan, Yakob juga apik dalam melepaskan umpan atau bahkan mengancam gawang lawan. Yakob pun tergolong rajin menciptakan peluang di pertahanan lawan. Selain 1 assist yang dicetaknya pada laga kontra Irak, ia juga sempat mencatatkan 2 umpan kunci. Di sisi lain, Yakob juga memiliki kemauan dan kemampuan bertahan yang apik. Beberapa kali dia sukses menghadang serangan-serangan lawan di Piala Asia, dan untuk urusan bertahan, pemain PSM Makassar ini juga tidak segan. Ia mencatatkan 2 intercept, 2 tackle, dan 6 sapuan dalam 3 penampilannya di grup D. Yang kedua, Hernando Ari.
Ya, Hernando Ari juga masuk dalam daftar 3 punggawa timnas Indonesia yang layak berkarir di luar negeri. Penampilan cemerlang kiper timnas Indonesia ini pada Piala Asia membuatnya dinilai layak masuk ke dalam daftar. Gawang Hernando kebobolan 10 gol dalam 4 penampilannya di Piala Asia. Namun di sisi lain, bila bukan karena apiknya performa pemain Persebaya Surabaya ini, maka gawang timnas Indonesia bisa bobol lebih banyak lagi. Dalam 4 penampilannya, kiper 21 tahun ini mencatatkan 6 penyelamatan, 5 diantaranya dari peluang di dalam kotak penalti Indonesia. Hernando menunjukkan refleks yang apik untuk menghadang serbuan lawan. Tapi Hernando punya sejumlah hal yang bisa jadi mengganjalnya bermain di luar negeri. Salah satunya adalah soal posturnya. Pemain bertinggi 178 cm ini dinilai kurang ideal untuk bermain di kompetisi luar negeri, khususnya jika di luar Asia Tenggara. Lalu yang ketiga ada Rizky Ridho. Ya, nama terakhir yang juga sangat layak untuk masuk dalam daftar 3 punggawa timnas Indonesia yang layak berkarir di luar negeri adalah Rizky Ridho. Pada Piala Asia 2023, Ridho mampu menjadi benteng tangguh skuad Garuda. Ia punya ketenangan di atas rata-rata, ia juga mampu menjadi komandan di benteng pertahanan. Pemain berusia 21 tahun ini sempat beberapa kali membebat ban kapten timnya. Tidak cuma apik membaca permainan dan memotong alur serangan lawan, Rizky Ridho juga rajin membantu serangan timnya. Ia punya akurasi umpan yang apik. Selain itu penggawa Persija Jakarta ini juga kerap mencetak gol bagi timnya. Ya, bek timnas Indonesia Sheini Patinama optimis skuad Garuda bisa terus berkembang. Keputusan Sinteyong yang cukup mendapatkan sorotan pada Piala Asia 2023. Dari pemilihan pemain hingga dengan percaya diri membawa pemain muda ke ajang ini menjadi sinyal bahwa dia yakin dengan proses regenerasi di dalam tim. Jadi tim dengan skuad termuda dalam turnamen, Indonesia sukses menembus babak 16 besar. Bahkan mereka lolos menjadi grup neraka yang dihuni oleh Irak, Jepang, dan Vietnam. Sheini Patinama menjelaskan Piala Asia menjadi target utama Indonesia di turnamen selanjutnya. Apalagi mereka berlaga di ajang ini dengan tim yang banyak diisi oleh para pemain. Kondisi ini tentu menjadi prestasi tersendiri bagi skuad Garuda yang bisa bertarung dengan bangga. Kami bisa mencapai hal lebih baik dari sini dan tim punya pemain berusia 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun, kata Sheini. Mantan pemain Viking FK ini juga memuji keputusan Sinteyong yang berani membawa banyak pemain muda di ajang tersebut. Ya, tentu hal ini membuat mereka mendapatkan banyak pengalaman menghadapi tim kuat di kawasan Asia. Tujuannya agar mereka bisa berkembang menjadi jauh lebih baik di masa depan.